got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewarganegaraan dengan materi pengantar pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Matang SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum masuk ke dalam materi itu, kita harus tahu dulu apa sih itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah sebuah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dalam bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah belajar tentang bagaimana kita dalam berbangsa dan negara. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mata pelajaran yang wajib diajarkan baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 37 ayat 1 dan 2. Kesimpulan dari konsep pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagaimana caranya melalui pendidikan ini kita dapat memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan sangat penting dalam membentuk generasi yang memiliki kecerdasan berbangsa serta siap dalam menghadapi masa depan. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan di Indonesia. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan cukup luas, mencakup berbagai aspek penting terkait kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan pengetahuan sebagai warga negara yang baik. Berikut ada beberapa poin penting mengenai ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Pertama, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua, ada bentuk dan sistem kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban. Yang keempat, ada wawasan Nusantara. Yang kelima, ada ketahanan nasional. Yang keenam, ada integrasi nasional. Dan yang ketujuh, ada pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedelapan, ada globalisasi. Dan yang terakhir, ada kearifan lokal. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah bangsa Indonesia, berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi lain seperti Muhammadiyah, NU, Persyarikatan Islam, PKI, dan lain-lain dengan tujuan untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dan diperlukan oleh masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan eksistensi negara. Pendidikan kewarganegaraan saat awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tatanan sosial dan pemimpin negara. Dalam pidatonya, para pemimpin negara mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai dari pendidikan sekolah, dapat digali dari dokumen kurikulum pada tahun 1957 dan dapat diidentifikasi dari pernyataan Semantri pada tahun 1972 yang pada masa itu telah dikenal dengan istilah kewarganegaraan, sivik, dan pendidikan kewarganegaraan negara. Materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan.
Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari tujuan, orientasi, substansi, materi, dan metode pembelajaran, hingga sistem evaluasi. Perubahan ini dapat teridentifikasi melalui dokumen kurikulum yang pernah ada di Indonesia, mulai dari proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Ada beberapa perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama, pada masa Orde Lama. Pada masa ini, kurikulum di Indonesia menekankan pada pola indoktrinasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pada masa Orde Baru, yaitu kurikulum fokus pada penataan P4, yakni pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Yang ketiga, ada Orde Reformasi. Nah, pada masa ini, pendidikan kewarganegaraan diarahkan kepada civic competence dan karakter bangsa. Terdapat beberapa tantangan dalam pendidikan kewarganegaraan, diantaranya yaitu globalisasi. Globalisasi itu dapat mengaburkan batas negara dan juga budaya, sehingga dapat memunculkan ideologi dan nilai-nilai baru di Indonesia. Yang kedua, ada tantangan terhadap revolusi 4.0, di mana revolusi ini memiliki perkembangan yang pesat sehingga dapat memunculkan hoaks dan juga ujaran kebencian serta sara di beberapa media sosial. Selanjutnya ada tantangan terhadap generasi milenial, di mana generasi milenial ini memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda karena generasi milenial ini lebih kritis dan lebih individualis. Selanjutnya ada argumen yang memperkuat tentang pendidikan Pancasila, di mana memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme, membangun generasi muda yang berkarakter dan memiliki wawasan kebangsaan, serta dapat menanamkan nilai-nilai toleransi dan demokrasi. Selanjutnya itu adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Esensi kewarganegaraan adalah kesadaran yang partisipatif aktif individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan urgensi kewarganegaraan adalah membantu generasi muda yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran fundamental untuk mempersiapkan generasi muda untuk masa depan. Esensi kewarganegaraan terletak pada penanaman nilai-nilai dan pengetahuan dan menunjang warga untuk lebih aktif, bertanggung jawab, dan demokratis. Sedangkan urgensi kewarganegaraan terletak pada era globalisasi dan digitalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas. Esensi kewarganegaraan memiliki 4 poin. Yang pertama itu adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua itu adalah pengetahuan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga itu adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Yang keempat adalah pembentukan karakter yang berkualitas. Sedangkan urgensinya yang pertama itu adalah menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua itu memperkuat demokrasi. Yang ketiga mencegah radikalisme dan intoleransi. Yang keempat adalah menciptakan generasi yang berkualitas.